Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Odinati dari Perbankan Syariah Universitas Juanda. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang teori pasar dalam Islam. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang ataupun jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad lamanya. Pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Kenyataan tersebut menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya beberapa jenis yang sulit diterima. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakannya, yaitu pasar. Pasar dalam perspektif Islam. Pasar yang selama ini berkembang di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, larangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat Islam, melainkan pada seluruh umat manusia. Selanjutnya, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Terdapat beberapa sarjana muslim yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar tersebut. Yang pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia barang sedikit, maka harga tersebut akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga tersebut akan turun. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan penentuan Allah SWT. Selanjutnya yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam menikahi nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdisortir antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah melarang investasi pemerintah
dalam pasar karena akan mengganggu ekolibrium pasar kecuali jika ada yang mendisortir seperti penimbunan. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan permintaan turun, harga-harga akan naik. Sementara itu, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadap barang turun, harga-harga pun turun. Selanjutnya adalah menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya yang mengenai Al-Muqaddimah, ia memberikan barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah. Selanjutnya adalah kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Kontribusi daripada sarjana Muslim tertentu belum mampu menyeimbangkan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu, karena pada saat ini masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang ataupun jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana Muslim pada saat itu seperti yang sudah terangkum dari penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan tentang permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilahnya yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul dari konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks. Dikatakan berasal dari Allah, namun dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi, dan masalah. Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, seperti pada gambar tersebut. Lalu yang kedua ada penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor atau produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh prosedur maupun penjual. Dalam pencapaian masalah, penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri, tercermin dari keuntungan yang didapat dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi dan menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar apabila terjadi mengalami kenaikan dengan penilaian situasi dan kondisi yang ada. Dan ini adalah gambar kurva penawaran. Selanjutnya ada intervensi dan regulasi pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam,
Cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention atau kontrol harga. Sedangkan bila penyebabnya adalah disordered genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum disortir. Lalu menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar. Padahal, konsumen membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadinya keadaan al-hars atau pemboikotan, di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjualan atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sesuai semestinya oleh pihak kedua tersebut. Lalu yang keempat, terjadi koalisasi dan kolusi antara penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga yang di atas maupun di bawah harga normal. Lalu yang terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Selanjutnya adalah disortir pasar. Disortir pasar adalah bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Berikut ini adalah contoh-contoh disortir pasar. Disortir pasar yang pertama adalah penimbunan barang atau ihtikar. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga dia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi, monopolis rent seeking. Larangan ihtikar ini terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ma'ar bin Abdullah bin Adnan. Katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua adalah penentuan penetapan harga atau tasghir, merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar dan sehat. Tabiat atau tetap ini dapat kita lihat dari bagaimana sifat Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda, fluktuasi harga atau turun naik harga itu adalah perbuatan Allah. Sesungguhnya saya ingin menjumpa dengannya dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya. Hadis riwayat Abu Daud.
Dari sini jelas bahwasannya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol kemanusiaan dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum bagi yang dikenal dengan istilah supply dan demand, yang serupa dengan tasbih atau penentuan harga, dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan di mana negara melakukan pengambilan teks atau pajak, baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dalam kata lain, ini adalah sebuah proses di mana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetitif internasional. Selanjutnya adalah riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan penghapusan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarangnya riba. Al-Quran sangat mengecam keras tentang riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya. Riba termasuk transaksi yang batil, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Riba secara etimologis berarti penambahan. Secara terminologi syariah, riba adalah penambahan tanpa adanya iuran. Bayar si peminjam kepada pemberi pinjam bersama pinjaman pokoknya yang diisyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasiah atau penambahan. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau known to one party. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau sama-sama hidup. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya sesuatu yang know to one party. Selanjutnya adalah jual beli barang. Jual beli barang ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jadi dalam barang ini terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Contohnya adalah jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Lalu selanjutnya adalah tindakan melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungkan harga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan maks atau pengambilan bea cukai. Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungkan secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengambil bea cukai, karena pembebanan bea cukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungkan harga secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa maks serupa dengan bak atau pengurangan hak milik seseorang yang secara keras tentang oleh Al-Quran surat Hud ayat 85. Lalu yang kedua ada larangan najsi, yaitu sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud harga untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membelinya dengan harga itu. Lalu yang ketiga ada larangan ibadah ala abad, yaitu praktek bisnis ini
Maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan deadline atau baru akan menyelesaikan pertemuan harga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya melarang praktik semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada larangan talaki al-kubah. Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana dia sangat mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintah suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para suplai dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan real. Selanjutnya adalah larangan ba'al hadiah rilba. Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Praktek ini mirip dengan talaki al-kubah, yaitu di mana seorang menjadi penghubung antara maklar dari seseorang yang datang dari gurun Sahara atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Maklar itu kemudian menjual barang-barangnya yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota di mana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bersabda, janganlah kalian memenuhi para khalifah di jalan untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar. Seseorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang mereka di padang pasir. Dikatakan pada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh penduduk kota? Ia menjawab, belum menjadi makhluk. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan ataupun segi penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran atau sisi permintaan. Untuk proses pencapaian keseimbangan pasar akan dijelaskan melalui grafik. Pada grafik tersebut terlihat bahwa tingkat harga P1, maka barang yang diminta akan sebesar QD1, sementara jumlah barang yang pasokan ke pasar akan sebesar QS1 bila dilihat dalam gambar bahwa jumlah barang yang dipasok melebihi jumlah barang yang diminta sehingga terjadi kelebihan pasokan. Dalam situasi yang seperti ini, maka harga cenderung tertekan ke bawah sehingga harga mengalami penurunan. Ketika harga turun, maka hal ini di satu sisi akan mendorong permintaan konsumen meningkat, tetapi di sisi lain pihak penurunan harga ini akan menyebabkan jumlah barang yang dipasok ke pasar menurun. Ketika harga mencapai tingkat harga sebesar P2, jumlah barang yang diminta adalah sebesar QD2, sementara jumlah barang yang dipasok adalah sebesar QD2. Di sini terlihat masih ada kelebihan pasokan, namun besarnya sudah lebih rendah dari keadaan sebelumnya. Sebagai akibatnya, nanti harga akan tertekan ke bawah. Namun demikian, kekuatan penekanan harga ke bawah semakin melemah. Kembali di sini, produsen akan mengurangi jumlah pasokan barang ke pasar, sementara konsumen akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Proses ini akan terus berlanjut sampai pada akhirnya jumlah barang yang diminta tepat sama dengan jumlah barang yang dipasok, atau QD sama dengan QS, sehingga kekuatan antara permintaan dan penawaran berada dalam posisi seimbang. Posisi yang seimbang ini
dicapai pada tingkat harga sebesar P4. Pada posisi ini, kekuatan yang ada dalam pasar yang mendorong harga naik atau permintaan sama dengan kekuatan yang menekankan harga turun atau pasokan atau penawaran. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi gerakan perubahan harga karena kekuatan yang ada dalam pasar sudah seimbang. Kesimpulannya adalah konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh lebih mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply dan demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Jika terjadi disorder pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara tidak bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi